Halo semuanya, nah guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Evil Dead Rise. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke alurnya. Semoga terhibur dan enjoy. Film diperlihatkan wanita bernama Teresa. Ia tengah dikagetkan oleh pacarnya yang bernama Caleb. Kemudian Teresa menanyakan sepupunya yang tengah sakit. Dan Caleb pun berkata sudah memberikan obat. Namun Teresa yang khawatir langsung pergi ke kabin untuk mengeceknya. Sesampai di kabin, terlihat sepupunya yang bernama Jessica masih tertidur lemah. Namun Teresa merasa ada yang aneh dengan sikap Jessica. Kemudian dia pun mengeceknya. Brainless meat. Satu hari sebelum kejadian tersebut, terlihat seorang wanita bernama Beth sedang resah mengecek kehamilannya. Karena setelah beberapa bulan tidak mens, dan betapa terkejutnya Beth saat melihat hasil tes pack yang ternyata positif. Karena dia tidak mengetahui siapa ayahnya, Beth yang bingung harus berbuat apa memutuskan untuk menemui kakaknya di sebuah apartemen. Lalu scene berpindah pada seorang wanita bernama Ellie. Ellie adalah seorang janda, ia pun tinggal bersama ketiga anaknya. Di mana si anak pertama bernama Danny, anak kedua bernama Bridget, dan si bungsu bernama Cassie. It's dirty. Well, stick it in the laundry and I'll do it later. Your boyfriends are weirdos. You're the weirdo. Lalu tiba-tiba saja Ellie kedatangan seorang tamu. Dan ternyata itu adalah Beth. Yang dimana Beth ini ternyata adiknya Ellie. Kemudian Ellie pun mengajak adiknya ini untuk makan malam bersama. Namun Ellie pun baru kepikiran jika makanan mereka terbatas, sehingga Ellie pun menyuruh anak-anaknya membeli pizza. Singkat waktu setelah anak-anaknya pergi, Ellie pun heran saat melihat adiknya termenung. Dan akhirnya Beth mengakui jika dirinya sedang hamil. Tapi Beth tidak ingat siapa ayah dari anaknya ini. Ia sangat menyesal telah melakukan hal-hal itu dengan beberapa cowok. Sementara di parkiran, Danny dan adiknya baru saja pulang. Lalu tiba-tiba saja terjadi gempa. That was intense. Dan ketika akan kembali ke apartemen, tiba-tiba Danny menemukan sebuah lubang yang menembus basement. Karena menurut rumor apartemen ini bekas bank. Danny yang berharap menemukan uang, ia berusaha mengeceknya. Namun di sini Danny malah menemukan beberapa surat dan foto 3 pendeta. Akan tetapi Danny langsung bahagia ketika menemukan piringan hitam tahun 1923. Karena Danny sendiri sangat tertarik dengan musik, ia pun langsung membawanya. Tapi tiba-tiba lalu ia pun mencoba kembali menelusuri tempat itu, hingga ia pun menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kalung salib. Dan ternyata Danny menemukan sebuah buku misterius yang dikunci dengan duri-duri tajam. Tak lama itu akhirnya Ellie pun lega setelah anak-anaknya kembali dengan selamat setelah gempa yang terjadi. Lalu Danny pun mengajak Bridget untuk melihat buku misterius yang telah ia temukan. Akan tetapi Bridget seolah merasakan firasat buruk karena barang-barang yang Danny ambil dikunci bukan tanpa alasan. Akan tetapi Danny yang penasaran malah ingin membukanya. Setelah menyerap darah Danny, akhirnya buku itu terbuka. Dan ketika dibuka, mereka pun merasa ketakutan dengan gambar-gambar yang ada di situ. Bridget yang melihat gambar yang seram itu mengingatkan Danny untuk mengembalikan buku itu ke tempatnya. Namun Danny yang penasaran dengan piringan hitam itu, dia pun mencoba untuk menyetelnya. Ternyata rekaman itu dibuat oleh seorang pendeta yang menyatakan jika ia telah menemukan sebuah buku yang dinamakan buku kematian, di mana jilidnya terbuat dari daging dan ditulis dengan tinta darah. Dan di setiap lembarnya berisi mantra kuno yang terhubung dengan kekuatan gaib. Dan tiba-tiba saja pastor itu membacakan sepenggal mantra. Danny yang merasa ketakutan mencoba untuk menghentikannya, akan tetapi tidak bisa. Sementara itu di luar, Ellie sedang sibuk membuang barang-barang bekas.
Di tengah keanehan, tiba-tiba Ellie merasakan sesuatu di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Beth dan dua ponakannya itu pun heran saat listrik tiba-tiba mati. Apalagi saat mengecek kamar Ellie ternyata kosong. Hingga setelah menyalakan beberapa lilin, sontak mereka pun heran saat melihat Ellie yang sempoyongan. They're sitting in a tall forest. It was the perfect day and all. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Ellie muntah. Hingga di tengah kepanikan, Beth dan Danny berusaha membawa Ellie ke dokter. Namun liftnya malah rusak dan ketika akan menuju tangga, sial sekali semua akses untuk keluar dari apartemen ini pun sudah terputus. Sehingga Beth pun menjelaskan apa yang terjadi kepada tetangga Ellie yang bernama Gabriel. Sebelum kematiannya, terlihat Gabriel pun merasa ngeri saat melihat mata Ellie yang terus melotot. Di saat itu pula Pak Tua yang berusaha meminta bantuan mendapat kesulitan karena tidak adanya sinyal. Dirasa kejadian ini bukanlah hal yang biasa, Gabriel pun meminta Beth untuk mendoakannya. Di tengah kebingungan, Gabriel pun mempunyai sebuah ide untuk pergi menggunakan tangga darurat yang sudah jarang digunakan. Akan tetapi itu bukanlah hal yang mudah karena harus membobol pintu terlebih dahulu. Sementara Pak Tua dan Gabriel mencoba untuk membobol pintu, Beth menunggu kakaknya sendirian. Lalu tiba-tiba dirasa Ellie kepanasan, Beth pun meminta semua orang untuk membawanya ke kamar mandi. Dan betapa syoknya mereka saat melihat Ellie yang kini kesurupan. Dan kini teror semakin menggila. I'm free now. Di saat itu pula Gabriel yang mendengar kegaduhan berniat mengecek keadaan Beth. Ellie? Get away from the door. Sesaat kemudian Bridget yang merasa kejadian ini sama persis dengan gambar-gambar yang ia lihat di buku kematian itu, ia pun langsung memaki-maki Danny yang telah mengambilnya. Di tengah rasa bersalah, Danny pun mengajak bibinya ini untuk melihat buku yang dimaksud. Nah, di sini Danny pun menjelaskan jika ia pun mengambil sebuah piringan hitam yang berisi rekaman pendeta tentang mantra-mantra iblis. Mendengar penjelasan itu, Beth pun kaget saat melihat lembaran-lembaran bergerak dengan sendirinya dan berhenti di gambar wanita yang mengeluarkan tentakel. Di saat itu pula Bridget pun merasakan perih di pipinya setelah diserang ibunya. Cassie yang sedang melamun tiba-tiba mendengar suara nyanyian dari ibunya. Menyadari si bungsu berada di balik pintu, iblis Ellie pun meminta Cassie untuk membukakan pintu itu. What's wrong with you, Mom? Namun untung saja Cassie masih sempat diselamatkan. Beth pun heran saat melihat dapur acak-acakan dengan Bridget yang berposisi seperti guguk melamun. Betapa syoknya Beth ketika melihat Bridget memakan beling. Rupanya Bridget telah kerasukan. Ia juga berkata jika ia ingin membunuh belatung-belatung yang ada di dalam perutnya. Dirasa memiliki cukup waktu, Beth pun berkata jika ia berniat mendengarkan rekaman lanjutan yang dibuat oleh si pendeta guna mencari petunjuk untuk menghentikan teror ini.
Meski Danny merasa trauma, tapi mereka pun merasa tidak ada cara lain. Setelah memperbaiki, Beth pun bersiap mendengarkan rekaman lanjutan si pendeta itu. Lalu ia pun membekali Danny sebilah pisau untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada dirinya, dan menyuruh dua ponakannya untuk menunggu di luar. Dan kini Beth pun mulai mendengar rekaman terakhir yang si pendeta buat, di mana rekaman tersebut hanya menyatakan penyesalan dan rasa putus asa. Dan pendeta ini hanya memperingatkan untuk jangan pernah menyentuh buku iblis itu, karena iblis yang bangkit dari buku tersebut tidak akan bisa dihentikan dengan cara apapun. Dan iblis yang disebut dengan Neturom Demonto ini akan terus menyebarkan kengerian. Si pendeta pun menjelaskan saat ia dan rekan-rekannya berusaha menekan kekuatan iblis dengan ayat-ayat Tuhan. Si iblis pun malah mengolok-olok dan merasuki seluruh pendeta. Meskipun dibakar ataupun bahkan dipotong-potong, iblis ini masih terus mengejarnya. Si pendeta pun hanya menyarankan satu cara, yaitu lari sejauh mungkin. Sementara di luar, Ellie yang berusaha masuk tiba-tiba mendengar suara kucing di atas ventilasi, dan ia pun mempunyai cara untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Danny dan Casey yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar sesuatu di atas ventilasi. Di tengah rasa yang sangat takut, mereka terus mengikuti suara itu. Namun tanpa mereka sadari, Bridget yang kerasukan mulai bangkit dan menyerang mereka. Sementara itu, Beth yang sedang fokus mendengarkan isi piringan hitam itu, tanpa ia sadari, iblis Ellie mulai masuk melalui ventilasi. Dan betapa kagetnya Beth saat melihat keadaan Danny yang sudah sekarat. Di saat iblis itu akan menyerang, tiba-tiba si iblis merasakan jika Beth sedang mengandung. Dan saat si iblis akan menghabisi Beth, dirasa mempunyai kesempatan, Beth langsung mengajak Casey untuk kabur. Ketika di lorong, Beth pun kaget saat melihat kondisi semua tetangganya. Lantas Beth berencana menggunakan pintu darurat yang masih terkunci. Akibat pintu yang sangat sulit dibuka, Beth pun langsung mengambil senjata. Namun saat itu muncul iblis Ellie yang ingin menerkam. Tentu saja Beth langsung sigap menembaknya. Dan di sini si iblis kembali melakukan tipu daya untuk mempengaruhi mereka. Akan tetapi Casey dan Ellie tidak sebodoh itu. Dan kini situasi semakin memburuk saat para korban mulai dirasuki iblis. Begitupun dengan Danny dan Bridget yang datang dan menghampiri Ellie. Saat listrik menyala, Beth mencoba menaiki lift. Akan tetapi tiba-tiba saja lift itu mulai dipenuhi darah. Dan di saat itu pula para antek-antek iblis mulai menggerayangi tubuh Ellie dan seperti melakukan sesuatu. Dirasa si iblis masih mengejarnya, mereka pun bergegas untuk melanjutkan pelarian. Hingga setibanya di parkiran, Beth langsung menggunakan mobil. Namun mobil itu malah slip. Di tengah kepanikan, mereka pun merasa si iblis semakin dekat. Dan kini mereka pun berusaha bertahan dari si iblis Ellie yang telah menyatukan tubuh dua anaknya. Lalu Beth berusaha menolong ponakannya. Untung saja Beth masih sempat menolong Casey. Dan kini Beth yang sudah mulai muak berniat untuk menghadapi si iblis itu. Dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Beth berusaha menenangkan Casey yang terlihat shock. Di keesokan harinya ada seorang cewek, salah satu penghuni apartemen ini. Terlihat dia akan pergi. Tapi saat melihat lift yang tidak berfungsi, ia yang terburu-buru memutuskan menggunakan tangga. Sesampainya di parkiran, si cewek ini pun menelpon saudaranya untuk segera bersiap-siap pergi ke kabin di dekat danau. Dan ternyata cewek ini adalah Jessica yang kerasukan pas di awal film tadi.
Jessica yang akan pergi pun heran saat melihat salah satu mobil berlumuran darah. Dan ternyata inilah awal mula Jessica kerasukan dan mengamuk di kabin. Dan film pun selesai. Nah guys, bagaimana menurut kalian film ini? Mungkin ada lanjutannya ya. Oke, kita tunggu aja yang keduanya ya.